Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar, lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. You're either lazy, you are arrogant, or you are stupid. If you have less money than me, even by a single cent, you're a fucking brokey, a wagey, a peon, a peasant, a nobody. You are poor. Miskin salah. Kerja nggak dianggap. Istirahat dikira males. Mati dihargai sih, tapi cuma sehari. Pertanyaannya, gimana kalau kita udah kerja keras, tapi tetap miskin? Dan kenapa banyak orang merasa dirinya nggak berharga ketika mereka gagal? Sebelum kita bedah kenapa hidup gak semudah bualan orang yang jualan kelas buat jadi kaya, kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah ya. YouTube dan sosial media dipenuhi sama fake guru. Mereka sering kasih janji-janji sukses yang kelihatannya gampang banget buat dicapai. Seolah-olah semua orang bisa kaya dan berhasil kalau ngikutin apa yang mereka ajarin. Fenomena fake guru ini makin nyambung sama hustle culture yang trending banget. Budaya ini percaya di mana ada effort yang besar, ya akan mendapat reward yang besar juga. Ingat ya, setiap orang bisa mengeluarkan effort yang besar. Di budaya ini bukan masalah tentang talenta, tapi di budaya ini semuanya tentang kerja keras. Bisa ngerasain gak enaknya gak sih? Banyak fake guru yang pamer narasi kesuksesan berdasarkan kerja keras, dengan menyempitkan logika bahwa kegagalan dianggap karena kita gak cukup usaha. Atau sesimpelnya ya karena kita goblok aja. Tekanan kayak gini bikin banyak orang yang belum sukses merasa dirinya nggak berharga. Lucunya, pemikiran kayak gini udah ditulis sama sosiolog Michael Young dari tahun 1958 di buku politik satir The Rise of the Meritocracy. Menurut dia, meritokrasi itu sebuah kondisi yang mengedepankan prestasi dan kemampuan seseorang sebagai dasar kesuksesan dan posisi sosial. Ingat ya, bukunya tuh satir, dan salah satu yang ia soroti adalah adanya gap sosial yang lebar dan gak semua orang start dari garis yang sama. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai jebakan meritokrasi atau meritokrasi palsu. Orang beranggapan bahwa sudah bekerja keras, mengusahakan untuk berprestasi, ngikutin apa yang diomongin sama fake guru, hustling 24/7, kalian pasti akan berhasil. Padahal, kenyataannya nggak gitu. Banyak faktor selain seberapa besar effort yang dikeluarin untuk mencapai keberhasilan. Ada talenta, keberuntungan, atau bahkan garis keturunan. Hal-hal ini yang nggak pernah ditulis di buku biografi orang-orang kaya di dunia. Pernah nggak sih kita ngerasa gagal terus jadi mikir, apa aku emang nggak berguna ya? Padahal udah habis-habisan kayak begadang, ikut pelatihan, kerja di lebih dari satu tempat, tapi hasilnya masih nggak kelihatan. Terus mulai nyalain diri karena frustasi, dan ini ngebuat harga diri kita makin tipis. Sementara itu, fake guru makin sering muncul di sosial media. Mereka selalu bilang, kalian juga bisa sukses kayak aku, asal kerja keras. Karena omongan itu terus diulang-ulang, kita jadi percaya kalau belum sukses, artinya ya kita kurang usaha, kita yang salah. Saking lekatnya meritokrasi palsu dan kesuksesan hanya bisa dilihat dari hasil, bukan proses, ketika kita gagal, tetap aja yang disalahin diri sendiri. Padahal banyak faktor loh yang bikin kita gagal, bukan cuma karena kita kurang berusaha. Dan ketika kita gagal, banyak orang yang merasa dirinya nggak berharga, ya karena merasa bersalah, dianggap gak mengeluarkan effort yang tinggi, dijudge goblok sama orang-orang. Masalahnya, kita tuh hidup di sistem yang katanya adil, katanya mengedepankan meritokrasi. Tapi yang ada, banyak orang yang nyuap buat masuk sebuah lembaga. Banyak yang bekerja di suatu tempat karena bapaknya pernah kerja di sana. Atau yang lebih parah, bukan mengedepankan prestasi, tapi mengedepankan trik-trik licik untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Jadi, stop nyalain diri sendiri. Mulai lihat dengan lebih luas. Kegagalan bukan aib. Karena ya, kalau kita belum sukses, ya berarti kita lagi dikasih kesempatan buat belajar gimana caranya jadi sukses.
Jadi, kalau kalian ngerasa gagal dan mulai mikir kalau diri kalian gak berharga, coba tarik nafas bentar. Kita hidup di dunia yang sering kali menilai manusia dari hasil, dari pencapaian, angka, dan status sosial. Tapi kenyataannya, hidup gak sesederhana itu. Gagal itu bukan tanda kalau kita gak layak. Banyak hal yang bisa mempengaruhi hasil, dan gak semua bisa kita kontrol. Jadi, kalau hasilnya belum sesuai harapan, bukan berarti usaha kalian sia-sia. Apalagi kalian gak bernilai. Kita harus mulai sadar bahwa nilai diri kita nggak ditentuin sama pencapaian. Kita berharga bahkan saat belum punya apa-apa. Kita layak dihargai bahkan ketika lagi jatuh. Karena proses itu sendiri punya nilai. Dan proses kita itu valid. Jadi, yuk mulai pelan-pelan ubah cara pandang kita. Jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Lihat lebih luas. Apresiasi setiap langkah kecil yang udah kalian ambil. Karena sukses itu bukan satu titik di ujung garis, tapi perjalanan panjang yang kalian lewati hari demi hari. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal yang bikin kita lebih ngerti, lebih sadar, dan pelan-pelan jadi lebih baik. Sampai ketemu di video Baiklah selanjutnya.